يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من يلوذ به سواك عند حلول الحديث الآمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يليك رسول والجاه كبي إذا الكريم وتجلى باسم منتجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضربتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كتاب الصوم يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 أو برؤيته عدل أم هلال. وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعه. ولصحة الصوم شروط: الأول النية، ويجب التبييت بالفرض لكل يوم دون نهر، فتجزئه نيته قبل الزوال. ويجب التعيين أيضا ودون الفرضية في الغرض. الثاني الإمساك والاجتماع عمدا وعن الاستثناء. الثالث الإمساك عن الاستقاءة ولا يضر تغيره بغير اختياره. الرابع الإمساك عن دخول عن الجوهر كباطن الأذن والإحليل بشرط دخوله من منفذ مفتوح. ولا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال، فإن أكل أو شرب ناسيا أو جاهلا قليلا أو كثيرا لم يفطر. ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عنه بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء. ولا بغربال الطريق وإن تعمد فتح قميص. ولا ببلع الريق الطاهر الخالص من معدنه وإن أخرجه على لسانه. ويبتر بجري الريق بما بين أسنانه بقدرته على مده. وبالنقامة كذلك. وبوصول الماء المضمضة إلى الجوف إن بالغ بماء بغير نجاسة وبغير مبالغة من مضمضة لتبرد أو رابعة. وبتبين الأكل نهارا لا بالأكل مكرها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang masalah puasa. Hari ini kita membahas khusus ya, sampai penutupan kita khusus akan membahas masalah tentang hukum-hukum puasa karena kita sudah beradanya di bulan Sya'ban. Maka habis bulan Sya'ban ya Ramadan, habis Sya'ban Ramadan, maka kita mesti mengetahui hukum-hukum daripada puasa supaya puasanya nanti terang ya, tidak ngeraba-ngeraba, supaya jelas puasa kita sah atau nggak sah ya, banyak apa yang mesti kita lakukan. Maka sudah sepatutnya kita mengetahui hukum-hukum daripada puasa. Insyaallah beberapa pertemuan ini akan kita bahas tentang itu. Kitabnya yang kita pakai kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita pergi Muqaddimah Al-Hadramiyah, tapi langsung ke kitab Som.
ya, masuk ke kitab tentang puasa. Kalau Muslim radhiyallahu anhu kitab usul berkata pengarang kitabnya kitab usul. Yajib usul Ramadan. Yajib usul Ramadan. Ya. Wajib puasa Ramadan. Wahwa min khususiyatina. Puasa Ramadan ini ibadah. Puasa Ramadan adalah min khususiyatina, termasuk daripada khususiyahnya kita. Siapa kita? Umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka beribadah puasa Ramadan ini tidak ada di umat-umat terdahulu, tidak ada di umat-umat Nabi-Nabi terdahulu, hanya ada di kita. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang mengkhususkan kita untuk kita berpuasa, beribadah, berpuasa di bulan Ramadan khusus. Istimewa ya, pahala berlipat ganda segala macamnya. Jadi ini dihadiahkan oleh Allah buat kita saja, tidak ada dari yang lain. Dia di musim Ramadan, maka wajiblah bagi kita untuk berpuasa Ramadan ijma'an. Artinya tidak ada khilafnya. Jadi kewajiban puasa Ramadan seluruh muslimin mengatakannya. Tidak ada satupun pendapat yang berbeda dengan itu. Jadi ijma'an, seluruh muslim sepakat atas hal itu, tidak ada bedanya. Ijma'an. Wa huwa ma'lumun min ad-din bil-darurah. Dan kewajiban puasa Ramadan adalah sesuatu hal yang maklum, yang mesti diketahui. Min ad-din, dari urusan agama, bil-darurah, darurat. Setiap muslim mesti tahu puasa Ramadan itu wajib. Nah, itu darurat. Tidak boleh seorang muslim tidak mengetahui kewajiban puasa Ramadan. Tidak boleh, darurat wajib. Mulai dari kecil diajarin atau pas dia masuk Islam dikasih tahu mesti apa saja kewajiban orang muslim. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, itu setelah 2 kalimat syahadat. Maka setiap muslim tidak ada alasan orang nggak tahu, nggak ada, karena darurat mesti tahu, mesti belajar, mesti ada yang ngasih tahu. Karena ini salah satu di antara yang mesti darurat diketahui oleh setiap muslim. Maklum minadin bro. Bahkan yakfuru jahidu wujubihi, bisa yakfuru, bisa kafir orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Nah, jadi hati-hati, bercanda pun jangan, ya, jangan sampai mau bilang ya, gara-gara ucapan satu kata dua kata berbahaya agamanya. Jadi nggak boleh dibicarain. Hukum Islam, kalau ada orang puasa Ramadan wajib, jangan diplesetin, jangan diolah-olah kata, jangan. Pokoknya bercanda pun jangan. Jadi kalau orang nanya puasa Ramadan wajib, gitu. Sholat 5 waktu wajib, haji wajib, zakat wajib, kan? Jangan bercanda, karena bahaya. Yakfur jahidu, yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib bisa kafir, bahaya. Jadi yakfur jahidu wujubihi, menjadi kafirlah orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Wa ahadu arkan Islam, karena puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam ya. Maka kalau kita sudah tahu kita pengen puasa Ramadan, puasanya bulan Ramadan saja yang wajib. Bulan Syawal enggak, bulan Dzulqa'dah enggak wajib, bulan Dzulhijjah enggak, Muharram, Safar, Rabi', Jumadil, Rajab, Sya'ban itu semuanya enggak wajib. Allah enggak wajibkan. Yang wajib hanya 1 bulan saja. Ya, 1 bulan saja, yaitu puasa bulan Ramadan. Wa huwa afdal syuhur, maka bulan Ramadan ini adalah paling afdalnya di antara seluruh bulan sepanjang tahun. Jadi kalau bertanya bulan apa yang paling afdal sepanjang tahun? Ya ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan terafdal sepanjang tahun. Hatta katanya sampai min asyri Dzulhijjah, sampai lebih afdal daripada bulan Dzulhijjah yang 10 pertamanya itu. Itu 10 pertamanya Allah bersumpah dengan wal fajri wal layalin ashri, demi fajar dan demi 10 malam. 10 malam itu di antara tafsir mengatakan itu yang dimaksud adalah tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari Arafah tanggal 9, Lebaran tanggal 10. Nah, itu 10 hari itu. 1 sampai 10 bulan awal bulan Dzulhijjah. Itu Allah bersumpah dengannya demi fajar dan demi 10 malam. Ramadan lebih afdal dari situ, walaupun dari 10 Dzulhijjah lebih afdal bulan Ramadan. Hatta min asyri Dzulhijjah. Karena ada hadis Ramadan sayyidul syuhur. Kemudian kalau ditanya, kalau bulan paling afdal setahun bulan Ramadan. Kalau malam paling afdal apa? Itu dia. Anna lailatul qadar afdalul layali. Kalau ditanya,
Kalau sepanjang tahun paling afdal malam apa ya? Ya malam Lailatul Qadar, adanya di Ramadan, ya kan? Malam Qadar. Jadi tidak ada malam di sepanjang tahun senilai malam Lailatul Qadar, nggak ada. Ibadahnya kita santai-santai aja sambil makan, ya malam Lailatul Qadar kita sambil santai, makan ini, makan itu, makan gorengan, mie kolak tadi belum dimakan pas buka puasa, sambil ibadahnya nyantai, taraweh kan taraweh. Ibadah nyantai, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu Allah lipat gandakan seperti kita beribadah 83 tahun lebih. Ibadahnya gitu-gitu aja, cuman Allah gandain berlipat. Pas kita lihat emang ada beribadah 83 tahun? Kagak, cuma satu malam doang, itu pun nyantai. Kok pahalanya bisa segini? Allah kasih itu khusus di malam Lailatul Qadar. Ya. Maka malam Lailatul Qadar tidak ada bandingnya di sepanjang tahun. Malam paling afdal adalah malam Lailatul Qadar, dan itu adanya di Ramadan, tapi majhul, artinya nggak tahu kapan. Makanya kita setiap malam mesti berusaha malam dari 1, 2 sampai yang paling mungkin ya di akhir, yang paling mendekati di akhir, ya kan 10 terakhir. Maka kita masih mencarinya. Nggak bisa, artinya kalau kita mau pasti kita dapat apa enggak Lailatul Qadar, ya tiap malam mesti ibadah. Jadi kalau kita pengen pasti kita dapat nggak tahun ini Lailatul Qadar, ya maka setiap malam kita nggak boleh tinggal taraweh, nggak boleh tinggal sholat isya berjamaah, nggak boleh tinggal sholat subuh berjamaah, sholat tahajud, pas mau sahur sama sholat witir. Udah baca Quran dikit, baca ratib, udah. Maka kita kalau tiap malam begitu aja, santai kan? Memang begitu tiap malam, jangan ada yang bolong. Maka pasti kalau orang yang bisa menjamin dia setiap malam Ramadannya dia tidak bolong, tarawihnya sama berjamaahnya tadi itu, maka dijamin dia dapat Lailatul Qadar tahun itu. Setahun dapat Lailatul Qadar, maka ibadahnya 3 tahun, 10 tahun. Kalau dia 10 tahun dia udah ngeh gitu kan, pokoknya 10 tahun dia kejar, tidak pernah bolong, absen, tarawihnya sama jamaahnya sama tahajudnya di bulan Ramadan. Kalau 10 tahun, berapa ibadahnya? 83 kali 10, 830 tahun. Udah mendekati umur Nabi Nuh, ya umur Nabi Nuh. Jadi kalau 20 tahun ya gak kalah tuh. Ibadahnya umat terdahulu kalah. Makanya surga umat Nabi Muhammad SAW tinggi, padahal umurnya pendek, karena berlipat ganda di Lailatul Qadar. Jadi kalau malam, kalau hari, kalau ditanya hari yang paling afdal sepanjang tahun, hari apa? Oh, kalau hari ya pasti Yaum Arafah nomor 1. Nomor 1 hari adalah hari Arafah. Itulah hari kalau tanya hari yang paling afdal ya hari sepanjang tahun, hari Arafah. Mesti diincar tuh hari Arafah. Kita walaupun kita nggak lagi haji, mesti kita di sini kita mesti incar puasa di hari Arafah tersebut, menghapus dosa 2 tahun, setahun sebelum dan setahun setelah. Belum dilakukan dosanya sudah dihapus. Belum melakukan tahun yang akan datang, gara-gara dia puasa hari Arafah dihapus dosanya udah. Gara-gara puasa di hari Arafah. Maka hari Arafah itu mesti diincar. Makanya ada tarawih sebelumnya kan. Kalau Arafah ada tarawihnya. Kenapa? Karena takut kan bulan Arab ini bisa 1 hari 2 hari itu kan biasa. Maju mundur 1 hari 2 hari itu biasa. Mungkin salah hisab, salah apa. Jadi ditegesin dengan tarawih. Takut kelewatan tuh Arafah. Kalau yang besoknya nggak mungkin, besoknya kan Lebaran, nggak boleh puasa hari Lebaran. Maka dipastikan dengan tarawih. Jadi kita puasanya tarawih juga, Arafah juga, supaya pasti dapat Arafah, gitu. Karena saking besarnya pahala. Maka kalau hari, ya paling afdal hari Arafah. Kalau setiap minggu, itu setiap tahun berulang. Kalau yang setiap minggu berulang, ya Yaumul Jum'ah. Kalau yang paling afdal di hari-hari setiap minggunya adalah wa yaumul jum'ati afdalul ayyamil usbu' setiap minggu. Maka kalau hari paling afdal di hari setiap minggu tersebut adalah hari Jumat, hari Jumat. Itu bagi umum, bagi kita, ya, bagi semua. Ya, khususnya kalau bagi kita, yang bagi setiap orang nih ya, bagi setiap orang. Tapi bagi kita pribadi ini, kita umat Nabi kita masalah khusus, katanya, na'am, kata di dalam syarah ini, na'am, yaumu wiladatihi sallallahu alaihi wasallam afdalul ayami mutlaqan fi haqqi ummati. Bagi kita umat Nabi kita Muhammad SAW, maka hari dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW adalah hari terafdal bagi seluruh hari sepanjang dunia, sepanjang umur dunia. Sepanjang umur dunia dikatakan, maka hari terafdal ya hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, hari Maulid. Maka kita rayakan Maulid. Karena memang itu hari paling afdal. Tanpa hari itu nggak tahu deh kita.
naudzubillah min dzalik, mungkin nggak ngerti, nggak kenal Allah, nyembah batu. Ya, kalau nggak dilahirkan Nabi Muhammad SAW, kenal nggak kita sama Allah, ya kan? Rasulullah gencar dalam mengajak kita bertauhid, nyembah Allah, jangan nyembah ini, itu jangan nyembah selain Allah, jangan nyembah batu, jangan nyembah pohon, jangan nyembah api, jangan nyembah matahari, jangan nyembah selain daripada Allah. Jadi tanpa hari tersebut, ya gelap nih kita, gelap, dunia gelap, nggak tahu, nggak terang, nggak tahu siapa kita, nggak tahu apa yang mesti kita buat, ya bunuh-bunuhan, buat-buatan, sono, tindas sini, ya kan? Yang kuat deh, yang lemah habis deh semuanya, yang perempuan apalagi udah dihancur deh, maka nggak ada yang melindungi yang lemah. Tapi masalah awas, ente pukul orang ada balasannya, kisos. Ente gini orang ada balasannya. Ada nyuri, potong tangan. Nanti itu semuanya rahmat bagi kita. Fokusian banget orang yang bunuh di pancung, ya kan? Ya, memang begitu. Kalau masih bunuh lagi, daripada dibunuh lagi mendingan dibunuh deh, daripada dibunuh lagi. Ya kan dia udah pernah bunuh orang sekali. Kalau nggak dia bunuh 2 kali, 3 kali, dihabis dia. Kalau perampok, hukum Islam, kalau perampok ya, beda sama kalau bunuh doang. Kalau perampok ini enggak yang begal jalanan, juga orang ambil hartanya, bunuh, gitu. Itu namanya rampok. Itu lebih lagi hukumannya. Dibunuh juga, ya. Terus nggak boleh dikubur langsung kepalanya. Kepalanya digantung di alun-alun kota berapa hari supaya dilihat. Kalau begal begini kepalanya. Bakal ada begal lagi nggak? Di alun dia tempat yang orang mandi. Kalau begal gitu hukumnya, mesti dipajang, kepalanya dipajang. Itu hukum Islam gitu sebenarnya. Kalau zina dirajam, ayo rejam sekali. Rejam itu dia apa? Kumpulin muslimin, ya, di suatu lapangan, ya, alun-alun lah kalau di kota alun-alun. Ntar imam, itu nggak boleh sembarangan. Itu semua hukum yang ini mesti ada. Sekarang kan nggak ada. Sekarang tidak ada pemerintahan yang nggak bisa. Sekarang nggak bisa dijalankan, hanya ilmunya aja ada. Tapi nanti mungkin kembali pada zaman Imam Mahdi. Dulu di awal-awal zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar itu tuh berjalan semuanya dari zaman Rasulullah SAW berlaku. Makanya berkahan zaman itu, berkah. Maka kalau rajam kumpulin muslimin. Kalau udah ketahuan tapi saya ketahuan kecuali pengakuannya, maka kalau yang nggak ketahuan mungkin taubat sama Allah Ta'ala. Jangan dibuka aibnya. Rasulullah selalu berusaha kalau ada yang mau ngaku itu suruh urusan sama Allah aja. Tapi kalau udah buka wajib hukum ditegakkan. Apa hukumnya? Hukumnya ya kumpulin muslimin diserahin tuh batu kan segini tuh batu segini nggak boleh kecil banget, nggak boleh besar banget. Nanti imam khalifah atau imam mulai ini orang ikat, kalau nggak lari, ya kan? Ikat, ini orang ikat di tiang ke tengah. Mulai kata imam itu mulai lempar ke dia. Terserah, nggak tahu terserah ke badannya, batunya, kepalanya, apanya, terserah. Yang penting kalau kata imam udah mulai, nggak boleh berhenti. Ampun, tobat, nggak boleh berhenti. Udah berdarah, nggak boleh pingsan, nggak boleh berhenti. Kapan berhentinya? Kalau dia sudah mati baru boleh berhenti. Itulah rajam. Rajam itu begitu, bukan cambuk. Rajam itu dilempar sama rame-rame sama batu. Enggak, kalau ketika itu sudah terbukti dan tidak boleh berhenti sampai jenazah. Udah meninggal baru berhenti. Kalau dia benar taubat, maka diampunilah dia dalam hatinya. Kalau enggak, ya itu urusan dia sama Allah nanti di akhirat. Maka hukuman dia di dunia itu, hukuman dia di akhirat tergantung diampuni enggak sama Allah Ta'ala. Jadi maka rahmah ya, syariat Islam ini adalah rahmah. Kalau kita nggak kenal Rasulullah SAW, nggak lahir, maka kita nggak tahu nih. Kalau itu ditegakkan, nggak ada yang berani. Waduh, nengok zina kayak, serem ya, kayak nengok adab. Enggak deh, enggak. Ya kan, nengok dosa itu kayak dilempar mati, enggak deh. Mendingan kan banyak cara yang halal banyak. Menikah satu boleh, nikah terserah deh, nikah boleh.
Oh ini nikahnya mahal banget, cari perempuan yang biasa-biasa, ya kan? Cari yang nggak mahal-mahal, yang mau bekerja, ya kan? Kalau enggak makanya bisa. Maka ini berkat hari lahirnya Rasulullah SAW, maka kita tahu. Maka itu hari terafdol sepanjang umur dunia bagi kita. Tanpa hari itu nggak tahu kita jadi apa, ya kan? Tapi bagi Nabi pribadi Nabi kita SAW, malam apa yang terafdol sepanjang umur dunia, sepanjang dunia, bukan akhirat ya, kita nggak ngomong akhirat. Kalau bagi pribadi Rasulullah SAW, malam yang terafdol adalah Lailatul Isra kemarin itu, malam ketemunya Rasulullah dengan Allah SWT. Itulah. Kalau ditanya ke Nabi Muhammad, hari, wah udah tuh, hari yang tak terlupakan, hari ketemunya dengan Allah SWT. Itu bagi pribadi Rasulullah SAW. Maka kita tahu nih, puasa Ramadan kita mau puasa, wajib puasa Ramadan. Dengan apa kita wajib puasa? Kapan kita wajib puasa? Ya di musim Ramadan di Ikmal Sya'ban 30 Riyati Adin Al-Hilal. Dengan apa wajib puasa Ramadan? Dengan sekarang udah wajib belum, masih Sya'ban. Dengan masuknya bulan Ramadan, kewajiban kita puasa Ramadan barulah tiba kalau bulan Ramadan tiba. Nah, ya kan? Kita tahu puasa Ramadan wajib, tapi kan belum wajib nih sekarang, masih Sya'ban. Kayak sholat zuhur, kita tahu sholat zuhur wajib. Sekarang udah bisa, belum bisa. Nanti tunggu zuhur. Nah, ini juga kewajiban puasa Ramadan barulah wajib dengan tibanya bulan Ramadan. Maka mengetahui masuknya bulan Ramadan hal terpenting, penting itu. Kita jangan masa bodoh, jangan nggak mau tahu. Mengetahui info tentang masuknya Ramadan adalah hal terpenting karena bersangkutan sama rukun Islam. Kita pengen puasa Ramadan nih, belum boleh sebelum tahu Ramadan udah masuk belum, gitu. Kayak azan zuhur, mengetahui masuknya waktu zuhur ya mesti, karena kita mau sholat zuhur, mana boleh sholat zuhur kalau belum udah azan belum, angsa belum, Allahu Akbar, nggak sah. Kalau belum tahu azan apa enggak, boleh dia masuk Allahu Akbar. Begitu juga puasa Ramadan, tidak boleh kita masa bodoh, nggak boleh, karena bersangkutan sama rukun Islam. Berarti dengan apa masuknya Ramadan? Ya, karena di bulan Hijriah, bulan Qamariyah, maka masuknya bulan tersebut dengan hilal, hitungan hilal. Maka setiap bulannya kalau yang Hijriah ini, Qamariyah ini, dia biasanya dia awal bulan itu adalah hilal, ya kan, hilal. Bulan kelihatannya seperti hanya hilal doang. Halus, tipis, nanti dia makin tebal, nah pertengahan bulan purnama. 13, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 itu purnama. Kalau lagi purnama itu berarti di bulan Qamariyah tanggal 13, 14, 15. Nanti purnama tersebut mengecil lagi. Jadi sampai ujung-ujungnya sampai hilal lagi, sampai hilang. Berarti habis bulan. Nanti hilal baru timbul lagi, itu berarti bulan baru sudah timbul. Gitu. Sampai membesar dan mengecil hilang lagi. Bulan baru gitu. Jadi setiap bulan Qamariyah itu ditentukan dengan muncul tenggelamnya bulan. Dari pandangan kita. Jadi maka masuknya Ramadan, kita bisa tahu masuk Ramadan dengan lihat hilal Ramadan. Nanti kita lihat udah kelihatan belum hilalnya, itu pada. Makanya alhamdulillah kan disebar semuanya. Ya, disebar, pemerintah sudah mementingkan hal itu, alhamdulillah. Jadi kita nggak capek. Kalau nggak tugas kita tuh capek deh. Jadi kalau pada lebaran tuh rame-rame, mau akhir Sya'ban musim kemah. Di hotel rame-rame kan repot juga, ya kan? Udah kemah di pinggir pantai, kalau nggak hujan, kemah. Ngapain? Kok rame banget dari Jakarta cuma mau lihat hilal. 2 hari, 3 hari, ya. Oh belum kelihatan, besok belum kelihatan. Lihatnya maghrib, kalau mau lihatnya pas waktu maghrib, tenggelam matahari kelihatan itu. Kalau kelihatan, kalau enggak ya besok lihat, gitu kan? Jadi cuma dia 1 hari doang sebenarnya. Kalau kita bisa tahu Sya'ban dari awal sudah kita lihat Sya'bannya, maka kita cuma perlu waspada di hari tanggal 29 Sya'ban doang. Kalau misalnya kita bukan orang awam banget, jadi udah tahu nih masuknya Sya'ban kapan, Rajab kapan, jadi udah kalau tahu, udah rapi, maka nggak perlu jauh-jauh hari, nggak perlu 3 hari, 1 hari aja tanggal 29. Tapi kan tanggal 29 ditentukan dengan 1 Sya'ban. Memang 1 Sya'ban kemarin kita tentuin belum, gitu kan? Kalau kita sudah tentuin tahu 1 Sya'ban, tahu ke tanggal 29-nya kapan. Tapi kalau nggak tahu ya kita mesti 2 hari, 3 hari sebelumnya lah kita udah di sana siap-siap lihat hilal, gitu kan? Nah, maka sebenarnya yang perlu dilihat hanya tanggal 29-nya saja. Karena bulan Arab ini kalau nggak 29, ya 30, 29, ya 30, gitu kan? Jadi ketika dia 29 kelihatan hilal,
maka itu bulan cuma 29 aja Sya'bannya. Besoknya udah hilal, udah Ramadan. Tapi kalau hilal nggak kelihatan tanggal 29, maka puasa besok masih Sya'ban 30, kan hilal belum kelihatan, berarti lusa Ramadan. Nggak perlu pakai lihat lagi tuh. Kalau lusa Ramadan udah nggak perlu tungguin hilal lagi, karena kan cuma antara 29 sama 30 perputarannya. Nah, maka itu tugas pemerintah, alhamdulillah mereka sudah menjalankannya. Maka kita, berarti kalau kita yang di sini nggak mungkin bisa lihat karena kan bangunan di mana-mana, mesti di daerah apa. Maka kita ngapain ini? Nunggu info aja nih, tunggu berita. Malam itu pas ada rapat itu sidang isbat, nah kita jangan masa bodoh, mesti tahu, mesti semuanya memantau, mesti lihat dengar apa hasil daripada sidang itu. Oh, pemerintah katakan hilal kelihatan, maka besok silang puasa Ramadan, 1 Ramadan. Nah, itu sebar itu. Kalau kita tahu infonya, kasih tahu sama teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa pasang niat. Nawaitu, soma qadin. Nah, itu pasang niat itu baru boleh kalau kita sudah tahu besok Ramadan. Sebar itu. Besok 1 Ramadan, alhamdulillah. Ya kan, gitu kan? Selamat berpuasa, gitu kan, sebar itu. Nah, ini sebar supaya apa? Supaya yang mau tidur bisa tidur. Jangan tidur dulu sebelum tahu itu. Dan kalau tidur dah, terus itu dengan puasa. Niat, itu tahu Ramadan belum tahu. Terus kok tidur? Ya, pokoknya kalau besok Ramadan kan niat, kalau enggak ya enggak. Terus nggak boleh. Niat begitu nggak boleh. Kalau besok Ramadan ya puasa, gantung. Niatnya gantung. Kalau besok Ramadan ya puasa, kalau enggak kagak. Dia tidur, nggak boleh. Nah, jadi dia sebelum dia tidur itu malam mesti tahu dulu pasti dia kecapean dan dari luar kota. Tunggu berita itu dulu, atau suruh orang yang nungguin, suruh anaknya atau siapa nungguin. Ntar dapat info, kasih tahu pas dia bangun. Ramadan nggak? Oh Ramadan. Ya udah baru dia niat. Ya, jadi niat tersebut tergantung dengan itu, maka info tersebut penting. Jadi kalau kita cuma itu aja tugas kita, cuma nunggu info dari pemerintah, terus habis itu sebar, habis itu kita pasang niat. Ya, itu dia. Maka katanya, wa idza ru'ya al-hilal bi balad. Kalau sudah kelihatan hilal di suatu kota, suatu negara, suatu pemerintahan, ya Indonesia misalnya, lazim amru wa ta'amata. Maka wajib itu seluruh Indonesia mesti satu suara. Nggak boleh berbeda-beda. Orang satu wilayah tersebut kalau sudah kelihatan di titik manapun di daerah itu, maka seluruhnya mesti seragam. Nggak boleh beda-beda kecuali lain wilayah. Nah, jadi contohnya kayak Papua sama Aceh, misalnya kan, pasti kan jauh tuh, jauh kemungkinan lihat itu jauh. Di Papua nggak kelihatan, mungkin di Aceh kelihatan. Bukan, tapi ini satu wilayah, satu wilayah. Kalau satu wilayah itu pemerintah sudah mengatakan, maka nggak boleh ya Papua nggak puasa, nggak boleh. Semuanya satu seragam. Lebaran gitu juga nggak boleh beda. Walaupun di sana nggak kelihatan, ya pastilah kan nggak semua titik pasti kelihatan. Jadi yang mana luar kelihatan? Papua apa Aceh? Kalau hilal, yang mungkin luar kelihatan yang mana? Ya kan? Kalau maghrib luar mana maghrib? Papua luar maghrib kan? Papua luar maghrib. Habis itu Makassar, habis itu Jawa, habis itu baru Sumatera. Maghrib kan gitu kan? Nah, jadi pas mau lihat hilalnya kapan? Maghrib kan? Lihat maghrib. Pas maghrib di Papua, pas lihat ini kan? Gitu kan di batas air laut. Nggak kelihatan. Udah sholat maghrib nggak kelihatan kan? Di Makassar mau lihat berapa setengah jam setelahnya. Oh belum kelihatan, ya kan? Setengah jam lagi di Jawa maghrib, ya kan? Oh belum kelihatan. Itu sampai belum kelihatan itu hilal naik terus. Hilal naik terus. Sampai di Aceh pas lihat hilal, oh udah kelihatan, tapi sedikit, habis itu gelap lagi. Tapi karena di ujung di Aceh udah naik dikit, tapi sedikit, habis itu gelap lagi. Oh berarti di Aceh kelihatan. Jadi hilal itu makin mundur maghribnya, makin naik dia, makin mungkin terlihat. Makin cepat maghribnya, ya makin mudah, hilalnya makin mudah, makin susah dilihat. Makin keluar maghribnya, makin susah dilihat karena belum muncul, belum masih muda. Pas dia makin mundur maghribnya, makin agak naik dikit. Tapi tetap naik dikit itu lagi, naik dikit lagi gitu. Jadi kejar-kejaran gitu. Maka yang maghribnya makin mundurnya jauh, makin mungkin melihat hilal lebih dulu dibandingnya maghribnya lebih dulu. Kayak Saudi sama Indonesia. Kalau Saudi kelihatan mungkin
Di Indonesia nggak kelihatan, di Saudi kelihatan. Oh mungkin, karena 4 jam. Kita maghrib di sini sono masih siang, masih terang. Hilal naik terus, gitu kan? Pas maghrib di sono 4 jam, ya udah tinggi mungkin, udah kelihatan. Jadi hilal itu makin apa makin tinggi. Besok kan lebih tinggi lagi, besok lebih tinggi lagi gitu. Jadi hilal itu kalau hari pertama memang tipis dia, garis laut cuma dikit kita tenggelam. Nggak lama kita lihat sebentar hilang, gitu. Jadi memang dia makin terakhir maghribnya makin mungkin kelihatan. Jadi kalau Saudi kelihatan, Indonesia nggak kelihatan ya biasa aja, wajar. Kalau di Saudi kelihatan kan ke wilayah lain, negaranya kan beda, masing-masing dengan daerahnya, ya kan? Nah mesti kita ngikut yang bagian daerah wilayah beda nggak boleh kita ikut, yang wilayah satu kita ikut, wajib satu seragam. Tapi kalau yang lain wilayah itu masing-masing wilayahnya dengan hilalnya masing-masing. Maka kalau di Saudi kelihatan, mungkin di Indonesia nggak kelihatan, mungkin. Yang aneh kalau Indonesia kelihatan, Saudi belum kelihatan, wah aneh itu. Yang mana yang salah, yang mana yang benar itu. Kalau di Indonesia udah Ramadan, di sana belum, wah aneh. Atau di Indonesia Lebaran, di Saudi belum, aneh itu. Tapi kalau dibalik wajar. Saudi udah duluan, kita belakangan, wajar. Itu wajar. Ya. Jadi maka wajib bagi kita kalau sudah kalau pemerintah sudah mengatakan Ramadan, seluruh wilayah Indonesia mesti seragam. Negara yang lain tergantung negaranya, tergantung bujur-bujurnya. Ini mata itu bujur, garis bujur. Kan kalau di peta garis bintang, garis bujur. Tergantung garis bujurnya. Kalau yang segaris sama garis bujur Indonesia boleh ikut. Kayak Malaysia, Singapura itu kalau dia segaris bujurnya boleh dia ikut. Infonya di kita ada, dia nggak ada. Yang ikut kita boleh kalau sebujur. Kalau dia sebujur. Tapi kalau yang beda bujurnya itu nggak boleh. Ya, kayak India sama Indonesia nggak boleh. Oh Indonesia kelihatan, ikut deh nggak bisa mengikut kalau dia tidak sebujur, gitu ya. Maka kalau kita sudah tahu puasa Ramadan, ada syarat-syarat daripada sahnya. Nanti kita akan bahas dari setelah ini. Apa kalau kita pengen puasa, apa saja syarat-syarat supaya puasa kita sah? Ada banyak, ada sekitar 7 atau berapa? Akan kita bahas insyaallah yang akan datang. Apa syarat-syarat supaya puasa kita sah? Wa istihadus shaum syurutun al-awwal an-niyah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ilahi bi jalil wal malaika wa bil awliya Oh
Yaitu bahwa kita minggu depan tanggal 5 Februari kita sementara kita wakufkan untuk ngaji ngopi karena menjelang bulan Ramadan. Jadi minggu depan tanggal 5 Februari sekali lagi ngaji. Nah, sekali Maret ya, 5 Maret satu kali lagi besok, dan kita materinya tadi kita bahas masalah terkait masalah persiapan kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Yang pertama, teman-teman kita mungkin yang belum hadir atau mungkin ada kurang sehat atau ada kegiatan lain, tolong disampaikan bahwa besok masih ada kita sekali lagi tanggal 5 Maret 2023. Informasi yang kedua terkait soal masalah pembebasan tanah di sebelah. Alhamdulillah sudah beberapa orang tercatat, yang tentunya dari pengurus Musola Al-Ihsan. Berapapun wakaf yang disampaikan oleh kami tetap kita terima. Jadi nggak bisa 1 meter, ada yang bisa 2 meter, ada yang 3 meter. Sementara ini kurang lebih sekitar udah beberapa orang, ada sekitar lebih dari 10 orang sudah tercatat dan bisa dicicil sampai 1 tahun paling maksimal, paling lama kalau memang sebelum 1 tahun sudah terpenuhi, insya Allah kita sampaikan lagi. Mungkin karena merasa, oh ini mahal banget nih 6 juta atau 7 juta, kita punya duit cuma 100.000, nggak apa-apa, 100.000 selama setahun dicicil. Jadi ikut andil, karena wakaf ini adalah amal kita sepanjang masa sampai akhirat. Jadi nggak mesti harus 1 meter, nggak mesti harus 2 meter atau enggak. Jadi punya berapapun dari pengurus tetap kita terima dan kita catat. Dan nanti kita akan sampaikan secara tertulis, mungkin nggak terlalu terbuka karena tak khawatir nanti ada yang merasa, saya kecil banget sebutin juga, enggak. Kalau saya besar banget, enggak. Dan sekarang sudah kurang lebih sekitar 40-an ada, 40 jutaan. Itu masih dalam catatan kami. Itu informasi yang kedua. Tafadhol bagi yang mau berinfak silakan. Dan mungkin yang informasi yang ketiga, karena terkait masalah ziarah kita tanggal 11, saya mohon kepada Pak Arif, karena beliau ditugaskan untuk mengkoordinir masalah ziarah kita. Silakan Pak Arif untuk menyampaikannya. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari pengurus Musola Al-Ihsan. Rencana kita untuk bulan Oktober kita adakan ziarah. Sampai saat ini ziarah mungkin baru sedikit, kita 7 orang yang datang. Kami sebagai pengurus
apabila ada yang mau ikut, kami masih terbuka. Jadi alangkah baiknya ya kami harapkan partisipasi semua bapak-bapak untuk bergabung untuk mengikuti acara kami ziarah ke Banten dan ke Merak. Mungkin begitu saja. Kami harapkan kehadirannya atau keikutsertaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.